Respon sesi Mas, foto dulu boleh? Boleh. foto terlebih dahulu. Tapi kameranya bagus nggak? Agak majuan. Mahal. Tenang, mahal. Iya siap. Yang pasti nggak ngeredit nih. Lu kan baru ketemu lu kan ya? Kemarin? Iyalah, kita ketemu lagi, Mas. Ciko boleh sini bertiga, Di 1, Planet 2. Volta. Oke. Sebelah sini dong, boleh? Sebelah Ini sini. ngobrol nih. Sebelah sini dong. Mas, agak majuan ya, Atika. Oke, ntar kita. Oke. Oh iya. Tunggu foto sekali lagi boleh nggak? 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Makasih. Ciko mungkin bisa diceritain momen bersama David Ya. ya, bersama Ozora yang ngelatih dia gitu. Oh, jadi memang sebelumnya pada saat David sudah selesai dari rumah sakit, selesai berobat dari fisioterapi, kebetulan aku kan punya gym. Jadi untuk latihan penguatan otot, aku yang handle David dan juga ditanganin oleh coach aku yang kerja di gym aku yang paham tentang biomekanik. Karena memang butuh latihan khusus, nggak bisa sembarangan juga penanganan. Berapa lama? Cukup lama ya, berbulan-bulan gitu, dari mulai latihan kekuatan fisik sampai akhirnya David mulai lari, akhirnya ikut event lari 10 kilo. Itu kapan di tahun berapa? Berapa itu ya? 2023. Bang Ciko memerani peran Om Jo, mendalaminya seperti apa sih? Tadi juga sempat kayak mau nangis Emosional juga. Emosional. Mendalaminya kebetulan di sini Bung Jonathan juga selaku asosiat produser, dan kebetulan saya juga kenal sebelum proses syuting ini. Jadi aku tahu banyak gitu apa yang dialami pada saat kejadian. Jadi ya akhirnya aku merasakan gitu, apa yang dialami. Biasanya aku tahunya dari cerita, biasanya aku tahunya dari berita, dan ini aku bisa benar-benar mengalami real setnya pada saat di rumah sakit itu seperti apa, perasaan emosinya itu seperti apa, karena kan aku benar-benar harus ngidupin dia. Bu Zaki berperan sebagai Ozora nih, gimana sih maksudnya? Wah, Sulit juga kan pastinya. sulit Banget banget, ya. sulit banget. Emosional tuh sering banget terjadi, bahkan kayak di skrip padahal scene-nya biasa aja, tapi pas kayak tadi pas kalau kalian nonton, aku nangis tuh bener-bener gak ada di skrip sama sekali. Bener-bener ngerasain aja energinya tuh kuat banget, besar banget. Jadi pas ngejalanin tuh kayak, aduh, gak kebayang gitu kalau misalnya jadi Bang David asli, sesakit apa yang dia rasain, dan dia hebat banget gitu bisa ngelaluin itu semua. Mungkin yang adegan yang kamu dipukulin itu emosional apa sih ketika Wah, syuting itu? itu juga pas syuting aku sampai pas udah kelar take sampai di kerumunin gitu sama kru untuk ngembaliin Muzaki, karena aku udah bingung gitu bedain antara Muzaki dan David karena ngejalanin itu, dan yang ada di otakku aku David pas ngejalanin itu bener-bener jadi nangis, dan ngelihat trotoar pun aku diem, aku nge-freeze, takut banget. Terus Om Don juga udah, Muzakinya balik dulu, ini nanti kamu acting, Muzakinya balik dulu. Keren dia tapi. Lepas dari karakter. Nah, kan di ending aku diving tuh di Bali, aku ngelepas sepenuhnya karakterku di Bali, di diving di laut. Buat Mbak Tika sendiri, adegan apa sih yang paling sulit untuk dilakukan? Karena kan lebih banyak, kalau saya lihat kan lebih banyak adegan-adegan di berhadapan dengan hukum gitu loh. Tapi buat Mbak Tika sendiri, yang paling sulit mengerjakannya yang mana? Sebenarnya sih how to deliver hal yang sebenarnya jauh sekali dari aku, yaitu ranah hukum dengan meyakinkan gitu, karena ya banyak hal yang aku baru tahu, terus udah gitu itu membuatku ini meyakinkan nggak ya gitu, kadang-kadang mikir gitu sih, kayak ini harus seolah-olah aku udah biasa menghadapi pengadilan, bahasa-bahasanya dirumitin sih. Tapi emang rumit kan? Ya, emang rumit gitu. Jadi pas dimasukin ke skenario, kadang karena Mbak Melisanya juga hadir di situ, dia koreksi langsung, ini nggak bisa nih anak kecil disebut tersangka, dia harus karena berhadapan dengan hukum kayak gitu kan, maksudnya kayak oh gitu ya, baru tahu gitu. Jadi baru tahu saat itu, tapi harus meyakinkan, ya itu yang agak
tahu deh berhasil apa enggak. Ciko mungkin tadi jadi makin protektif terhadap anak nih Iya. setelah berperan sebagai ayah. Iya, gimana ya? Ini kan kita memerankan film yang kejadiannya baru-baru terjadi, masih hangat gitu. Dan aku juga kenal sama korban, pihak keluarganya korban, dan akhirnya aku berperan di sini. Dan ketika berperan di sini tuh sebenarnya ini adalah kesempatan. Film ini tuh penting karena ini adalah apa ya? Suara dari kami, suara dari masyarakat untuk stop bullying. Karena stop bullying ini, kasus bullying ini ya seperti kita semua tahu, semakin kesini semakin marak, dan itu bisa terjadi sama siapa aja. Kalau nggak disuarakan ya bisa terjadi sama kita, mungkin sama keluarga kita, dan kita kan nggak mau sampai itu terjadi. Dan satu lagi, pentingnya film ini adalah untuk menyuarakan bahwa kita tidak perlu takut sama yang namanya abuse power. People power itu bakal lebih kuat. Jangan pernah takut untuk bersuara. Cari teman-teman, cari circle yang bisa mensupport kita, suarakan ketika kita melihat yang namanya kita. Kalau Pak Ciko sendiri kira-kira sudah mengajarkan ke anak belum, kayak kamu kalau ini sama teman kamu seperti apa gitu kan, bullying kan juga bisa aja dari kecil juga ya. Ya, aku selalu mengajarkan sama anak aku apapun yang terjadi dia selalu bercerita, mengkomunikasikan apapun itu dan selalu ada boundaries. Ngomong boleh? Ya, promo terakhir. Oke. Saksikan. Jangan lupa saksikan film Ozora, penganiayaan brutal penguasa Jaksel tanggal 4 Desember di bioskop. Oke. Terima kasih. Ciko, salam buat Mulyono ya. Justru seperti apa melihatnya tadi setelah menonton film Saya belum nonton. Oh, belum nonton. Belum Edwin nonton. juga belum pada nonton berarti. Pada belum nonton semua. Oke. Mas Matias, ini kan sebagai bapaknya Ozora seperti apa sih? Maksudnya? bapaknya Ozora? Bapaknya Denis. Dennis. Mario. Seperti apa Ini seperti penampilannya? apa Om mungkin di Seperti yang lu lihat di berita-berita waktu itu aja. Memang enggak saya sulit komentarin karena memang belum lihat filmnya secara struktur, jadi belum bisa komentar. Apakah sempat baca-baca berita satu untuk mendalami Yang peran? pastilah berita itu kan udah sangat lengket di kepala kita ketika itu dengan penuh emosi, marah, kesel segala macam. Ujuk-ujuk gue meranin dia lagi. Tapi sebagai pemain, aktor yang profesional, gue harus bersimpati dengan beliau. Walaupun dalam cerita ini gue kontradiksi sama dia, tapi itulah tugas kita. Edwin berperan sebagai ini orang yang nyebelin banget nih. Tadi juga sempat lihat kisah video asli. Nyebelin nggak? Nyebelin sih. Serius. Dua-duanya nyebelin. Bapaknya juga apalagi. Gimana, Din? Senang, takut, senang karena emang mungkin kalian juga kesel, dapat keselnya. Kalau takut sih takut sama apa ya, takut sama impactnya juga karakter si Mario Dennis ini. Kalau positif bagus lah, syukurlah. Tapi kalau negatif itu yang aku takutin sih. Karena aku juga belum nonton, jadi aku belum bisa komentar sama sekali. Aku belum nonton. Kalau Edwin pengen jenguk tokoh aslinya. Oh, kita baru ketemu kemarin. Ah, sorry, maksudnya Iya. Enggak. Kapan ketemu? Sorry, maksud aku baru ketemu kemarin sama Ozora. Sama David, aku ketemu sama David. Kalau sama David ya aku jenguk, tapi kalau yang aslinya nggak mau. Pinter ya. Tapi baca komen netizen nggak sih ketika kamu jadi Mario ini gitu? Sempat baca-baca gitu. Baca. Untuk sekarang sih rata-rata masih aman ya. Masih belum ada terlalu yang spesifik. Tapi kayaknya setelah tayang ya itu baru itu agak mengerikan kayak komen-komentar. Itu belajar gestur terus kayak Oh. dia gitu nggak sih? Kebetulan dapat video persidangan ya, dan dapat ya video penganiayaan ya. Jadi dari sana ada referensi asli, dan juga ada Om Jonathan yang secara langsung ngasih arahan, koreksi atau kita bisa bertanya juga. Jadi dari sana sih. Untuknya ada tokoh asli juga, ada video asli. Susah nggak gitu? Susah. Susah di bagian mana? Susah untuk jadi sengeselin itu.
karena aku aslinya orang yang sangat menyenangkan. Mas Doni seperti apa mas perannya di film ini? Ya, saya cuma literasi dan literatur dengan referensinya Pak Rudi itu saya jarang ketemu. Jadi memang tugas kita sebagai aktor ya kebetulan itu ada di YouTube. Jadi saya melihat bagaimana keresahan dia itu menyaksikan anak temannya disiksa di rumahnya. Gitu. Keresahan itu yang saya lihat dari saya berusaha untuk mendeliver itu, mudah-mudahan sih mendekati ya, saya nggak tahu ya. Makanya saya lihatnya cuma dari beberapa YouTube, dari apa ketemu sama Pak Rudi itu cuma sekali waktu itu saya dan saya cuma lihat oh ya seperti ini. Tapi rasa resah dia, rasa takut dia, rasa kesal dia, rasa ini dia, saya cuma lihat dari YouTube ya. Ngobrol juga sekali sama Pak Rudi juga agak tertutup, hari ini juga takut masih seperti itu. Kalau Saya buat kan peran kamu nih provokatif juga ya. Seperti apa sih maksudnya? Pertama kali dapet ini jujur kaget karena aku juga lumayan ikutin kasus ini dan kaget sih bisa meranin ini juga. Aku juga nggak nyangka sih ternyata ada ya cewek yang gimana ya cara ngomongnya secegil ya yang secegil itu untuk mendapatkan perhatian doang gitu, harus mengorbankan orang lain yang emang sebenarnya nggak ngelakuin apa-apa, jadi cukup berat sih untuk aku. Oke, promoin dong 4 Desember. Oke. Tonton Ozora, penganiayaan brutal penguasa Jaksel 4 Desember seluruh bioskop Indonesia. Nonton. Mas, bentar mas, foto lagi mas. Tadi berempat. Mas foto lagi. Yaudah, kalau ada.